Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good afternoon. How are you today? Hopefully always healthy and happy. Okay, introductions from group 1. We will present the result of our discussion which contains chapter 4.A and B, which are contained in the guidebook from Miss Marisa, with the title Dreaming of the Future Overseas Study. Previously, introduced me to Nabila Warapalupi as moderator and my four friends, Muhammad Lutfi as presenter 1, Ahmad Syaful as presenter 2, Hedian as presenter 3, Majid as presenter 4. Before we start the discussion today, let us pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I will read the conclusion from the text Dreaming of the Future Overseas Study. Dreaming of the Future Overseas Study yang artinya memimpikan masa depan belajar di luar negeri. Most people think that overseas study is a daydream. Then, the few things directly coming up in our mind will always be related to our incapability, such as I'm flat broke, I'm not good enough, I'm not well prepared yet, or I just can't. Kemudian, beberapa hal yang langsung muncul di benak kita akan selalu terkait dengan ketidakmampuan kita seperti saya bangkrut, saya belum cukup baik, saya belum siap, atau saya tidak bisa. On the other hand, the good news is that study overseas is challenging, full of surprise, filled with unexpected experience, and many additional value. Di sisi lain, kabar baiknya adalah belajar di luar negeri itu menantang, penuh kejutan, penuh dengan pengalaman tak terduga dan banyak nilai tambah. So, make up your mind. Jadi, putuskanlah. Kemudian terdapat percakapan antara Endang dan Ahmad. Endang awalnya adalah orang yang tidak percaya diri bahwa ia bisa belajar di luar negeri. Sedangkan Ahmad adalah orang yang sangat percaya diri bahwa ia bisa meskipun ia dari keluarga yang tidak mampu. Ahmad bisa melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA dengan bantuan biaya guru dari guru SD-nya saja. Kemudian Endang bertanya kepada Ahmad, I'm just curious how you keep your chin up regarding that condition. Saya hanya ingin tahu bagaimana kamu menjaga dagu Anda pada kondisi saat itu. Jawab Ahmad, Wise word says, future belongs to the own with vision. Kata bijak mengatakan, masa depan milik pada visi. Ahmad kemudian menceritakan kehidupannya setelah lulus SMA. Di lingkungannya adalah nuansa pabrik dan kerja. Orang-orang di sekitarnya tidak menganggap pendidikan adalah suatu kebutuhan dalam hidupnya. Mereka hanya memikirkan bagaimana untuk lulus ujian nasional dan langsung melamar kerja di pabrik. Kata Ahmad, tentu saja uang adalah godaan. Untuk apa mereka harus memilikinya jika mereka bisa mendapatkan uang dengan lulus SD sampai SMA atau sertifikat kejuruan? Mereka tidak berpikir, bahkan tidak pernah berpikir bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan hidup mereka. Akhirnya, ada sesuatu yang muncul dalam pikiran Ahmad, yaitu pengetahuan dan pendidikan adalah jawabannya. Ahmad said, I will have my under and postgraduate if God give me Mary and blessing.
Aku akan mendapatkan gelar sarjana dan pasca sarjana jika Tuhan memberiku belas kasihan dan berkat. Ahmad tidak peduli dengan rintangan yang akan dihadapinya nanti. Dengan demikian, Endang mempunyai mimpi untuk belajar di Australia. Ahmad sangat mendukung mimpi Endang karena itu adalah mimpi yang sama seperti Ahmad. Alasan Ahmad ingin melanjutkan belajar di Australia karena Australia dekat dengan Indonesia. Tetapi alasan yang paling menonjol adalah mengikuti Sydney Opera House. Saya akan mengunjunginya jika saya punya kesempatan belajar di Australia. Itu adalah mimpi terbesar Ahmad. Ahmad benar-benar ingin memperjuangkan mimpinya. Itulah kesimpulan dari teks Dreaming of the Future Overseas Study. For presenter 1, please explain the material to Muhammad Lutfi, the time and place I invite. Okay. I, the first presenter, will explain point A. Number 1. What will people say about overseas study? Yang artinya, apa yang dikatakan orang tentang belajar di luar negeri? Jawabannya terdapat pada bacaan awal kalimat pertama, yaitu most people think that overseas study is a daydream. Artinya, kebanyakan orang berpikir bahwa belajar di luar negeri adalah lamunan. Number 2, why is overseas study impossible? Mengapa belajar di luar negeri tidak mungkin? Because someone's lack of confidence and desire to work immediately to earn money. Karena kurangnya percaya diri seseorang dan hasrat ingin segera bekerja agar mendapatkan uang. Next, number 3. What do people have something in common based on the text? Apa kesamaan orang-orang berdasarkan teks? Do people have something in common based on the text is they both think about work and think education is more important in their life. Karena mereka sama-sama memikirkan kerja dan menganggap pendidikan bukan hal yang penting dalam hidupnya. Finally, number 4. What do most people pursue after graduation? Apa tujuan seseorang setelah lulus? Most people pursue after graduation is earn money and work by applying for jobs in factories and labor. Tujuan seseorang setelah lulus adalah mendapatkan uang dan bekerja dengan melamar pekerjaan di pabrik dan buruh. I'm so sorry guys, tadi di awal saya menjelaskan di lingkungan Ahmad adalah dalam nuansa pabrik dan kerja. Perbaikannya adalah di lingkungan Ahmad adalah dalam nuansa pabrik dan buruh kerja, bukan dalam nuansa pabrik dan kerja, tetapi dalam nuansa pabrik dan buruh kerja. Terima kasih. Hello, I'm Saiful. As the two presenter will explain point B number 1, 2, and 3. Number 1. We are on the same boat having the same idea. Artinya adalah kami berada di perahu yang sama, memiliki ide yang sama. Contoh kalimat yang saya buat adalah we are on the same boat idea of eating in restaurant. Artinya adalah kita memiliki ide yang sama untuk makan di restoran. Number 2. I could agree more agreeing on the something. Artinya adalah saya sangat setuju menyetujui sesuatu. Contoh kalimat yang saya buat adalah I could agree more with your plans for a vacation to beach. Artinya adalah saya sangat setuju dengan rencanamu untuk liburan ke pantai. Number 3.
come up in our mind, appear or rise. Artinya adalah muncul dalam pikiran kita, muncul atau bangkit. Contoh kalimat yang saya buat adalah I have faced many problems so there come up in my mind solution to solve them. Artinya adalah banyak masalah yang kuhadapi sehingga tidak ada solusi untuk menyelesaikannya. Hello everyone, I am Erdian. I as the three presenter will explain point B number 4, 5, 6. Number 4, make up, able to decide something. Itu artinya contoh, bisa memutuskan sesuatu. Dan contoh yang saya buat seperti make up know about the person you will marry, yang artinya sekarang pikirkan tentang orang yang akan Anda nikahi. Number 5, flat broke, having no money at all, yang artinya bangkrut, tidak punya uang sama sekali. Contoh yang saya buat, the GV that our family met with flat broke 1 month ago. Itu berarti GV yang kami buat sekeluarga rusak rata 1 bulan yang lalu. Number 6, keep your chin up, rise in the spirit and motivation, yang artinya menjaga semangat diri Anda. Seperti contoh yang kalimat yang saya buat itu, keep your chin up going through all this. Anda harus menjaga semangat Anda untuk melalui semua ini. Dan seperti yang nomor 6 itu, keep your chin up, rise in the spirit and motivation. Tingkatkan semangat dan motivasi. Jadi sesuai dengan contoh yang saya buat. Hello, I'm Nurul Majid. I as the final presenter will explain point B. Number 7, I Nen. Number 7, help yourself, taking the action independently. Artinya, bantu diri Anda sendiri mengambil tindakan secara mandiri. Jadi intinya adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Example, if you need some food, please help yourself. Artinya, jika kamu ingin makan lebih, maka bantu dirimu sendiri. Number 8, take your time, go slowly, not hurry, be leisurely, and proceed in a leisurely fashion. Artinya, luangkan waktu Anda, pergi perlahan, tidak terburu-buru, santai saja, dan lanjutkan dengan cara yang santai. Jadi intinya, kita bisa menikmati waktu untuk bersantai. Example, I take my time during reading book. Artinya, aku menikmati waktuku selama membaca buku. Number 9, a game changer, an event, idea, or procedure that affects a significant shift in the current way of doing or thinking about something. Artinya, mengubah permainan, peristiwa, ide, atau prosedur yang mempengaruhi perubahan signifikan dalam cara melakukan atau memikirkan suatu saat ini. Jadi, game changer itu suatu hal yang dapat membuat pengaruh perbuatan. Example, your quotes will be game changer for my life. Artinya, kata-katamu bisa mempengaruhi di dalam hidupku.
Thanks. Okay guys, so many presentation from group 1. Hopefully this is useful, and if there is less and more, please forgive. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.